Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Banyak yang memburu pusaka-pusaka era-era Kabudan, era-era Singosari, Panjalu, Kadiri, dengan maksud dan tujuan untuk sebagai pusaka tersebut sebagai tindih. Tindih itu ya, tindih ini simpelnya begini contohnya. Saya kan punya keris ini, ya. Saya punya beberapa pusaka dan ini adalah pusaka Singosari. Ini. Ini pusaka Singosari. Nah, pusaka Singosari yang saya miliki ini dipercaya oleh orang-orang sebagai tindih atau penetralisir pusaka-pusaka lainnya. Ketika ada keris di sini yang mempunyai aura hitam atau kekuatan-kekuatan magis yang negatif, maka itu dinetralisir oleh keris Singosari ini. Nah, itu yang dipercaya. Ini bukan hanya saat ini, tapi sejak dulu memang seperti itu, teman-teman. Kemungkinan ya era-era Mataram kepercayaan itu muncul. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa eh, seperti itu kejadiannya? Karena memang ini suatu fenomena. Fenomena dan penjelasan secara faktual ya itu memang sedikit karena ini memang berkenaan dengan esoteri, jadi sulit untuk dijelaskan bagaimana prosesnya dan lain-lain karena ini berhubungan dengan hal yang gaib. Namun saya akan membahas perihal tentang tangguh Kabudan ini. Teman-teman sekalian, sebetulnya untuk pengklasifikasian ya, untuk pemetaan daripada keris Kabudan itu bentuknya seperti apa, itu memang cukup mudah sebetulnya karena era Kabudan temuan-temuan maupun di Jawa di Brantas misalkan maupun temuan-temuan di Sungai Musi ataupun di daerah Sumatera, Palembang dan lain-lain yang namanya keris Kabudan atau era-era tua sebelum Majapahit itu bentuknya hampir sama semua ya, bedoknya yang berupa kadga misalkan kadga itu hampir sama bentuknya berupa bedok dan lain itu sederhana itu memang, jadi sesuai dengan artefak-artefak yang ada di candi-candi tentang gambaran grafik-grafiknya yang muncul di beberapa candi tentang pusaka tersebut karena memang semuanya serba sederhana. Bentuknya pun tidak beda antara temuan di Jawa maupun di Palembang, bahkan maupun di se-Asia ini, misalkan di daerah eh, Kamboja dan lain-lain. Namun di sini, keris ini memiliki kelebihan untuk penetralisir. Kenapa bisa bisa mempunyai kelebihan seperti itu? Karena anggapan orang seorang pakeris, teman-teman, anggapan senior-senior perkerisan, sesepuh-sesepuh perkerisan. Karena tempaan dari empu-empu era Panjalu, Kadiri, era Kabudan ya, Mataram Islam, Mataram kuno maksud saya, Mataram kuno, Medang Kamulan dan lain-lain itu dibuat dengan suatu laku ritual yang sangat-sangat sulit dan para empunya itu terkenal linwe. Linwe itu mempunyai kekuatan-kekuatan supranatural yang lebih daripada orang yang lain. Maka dianggap kalau sang empu mempunyai kekuatan yang linwe, bisa dipastikan keris-kerisnya, pusaka-pusakanya itu mempunyai kekuatan magis yang hebat. Itu yang dipercayai orang-orang. Untuk bentuknya di sini antara Panjalu, Kadiri, misalkan Singosari ya, Jenggolo itu saya rasa memang sebelum Majapahit ini bentuknya memang semua hampir sama. Lebih 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 hematnya dalam artian lebih simpelnya kalau kita menyebut era Kabudan seperti itu. Namun era Kabudan ini kan era Mataram kuno, Mataram Medang Kamulan dan lain-lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
sejak era kapan pengklasifikasian tangguh keris itu? Saya rasa memang sejak pembukaan era Pakubuwono, ya, era Pakubuwono keempat, kalau tidak salah ya, Pakubuwono keempat apa Pakubuwono keberapa, itu ada penulisan secara literatur, penjelasannya menurut pakem-pakem, jadi sudah menjadi sebuah konsensus begitu. Namun bukan berarti ketika kita menemukan keris yang nyeleneh, ya, itu tidak pakem, bukan berarti seperti itu. Ya, kita tidak harus fanatik buta seperti itu. Kadangkala saya menemukan keris yang dengan langgam di luar pakem buku karya daripada Pakubuwono. Itu lalu dianggap oleh sebagian orang dianggap di luar pakem. Berkeris tidak seperti itu, teman-teman. Ya, berkeris tidak seperti itu. Meskipun pakem sudah terbentuk, karena memang sejak era Mataram dokumentasi itu kan jelas, ya, sebuah tulisan-tulisan, bagaimana mengetahui tentang greneng, makna filosofinya, bagaimana bentuk kembang kacang, jalen, lambe gajah, sogoan, tikel alis, itu kan sudah ada literasi sejak era Mataram begitu. Tapi kalau era Kabudan ini sangat minim sekali gitu. Era-era Jenggolo itu sangat minim sekali dokumentasinya. Karena memang tidak ada, jarang sekali, bahkan tidak ada. Cuman bukti-bukti pendukungnya ya hanya seperti ini, seperti artefak, ya, seperti relief-relief dan lain-lain. Begitu saya kira, teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan terus-menerus untuk membudayakan, mengoleksi serta nguri-nguri budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.